Oke, jumpa lagi bersama Serpram yang gak siap. Oke, kembali lagi, ganteng lagi, jumpa lagi. Sehat semua sehat. Kita mau masuk pembelajaran bab selanjutnya tentang magnet. Di sini standar kompetensinya yaitu memahami konsep magnet dan penerapan ilmu sehari-hari. Kompetensi dasarnya menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuat magnet. Yang harus kalian kuasai adalah dapat menjelaskan sejarah magnet, menunjukkan sifat kutub magnet, menjelaskan cara membuat magnet dan sebab-sebab hilangnya sifat magnet pada suatu bahan. Merempat memaparkan teori kemagnetan bumi. Yang 5 menunjukkan medan magnet di sekitar pengantaran berarus listrik. Itu ya guys. Nah, kita lihat nih. Wow, yolo. Kecepatan guys. Duh. Kenapa ini nggak bisa guys? Kenapa nih? Oke, kita lanjut dah tuh. Nggak apa-apalah. Dia yang slide kedua nggak bisa tadi. Oke, kita lanjut slide ketiga aja nih. Ya. Jadi peta konsepnya magnet ini kita nanti bicara sejarahnya. Magnet ini kita lihat dari kutub magnet, sifat-sifat magnet, bahan magnetik apa saja. Ya kan? Kemagnetan kita lihat dulu cara membuatnya gimana dan bagaimana cara menghilangkan sifat magnet. Oke, jenis-jenis magnet, teori kemagnetan bumi, medan magnet, serta medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Gitu ya, kita bicara sejarah. Lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia, yaitu suatu daerah di Asia kecil, menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya magnetit. Dari ciri-ciri yang ditemukan, selanjutnya benda-benda yang dapat menarik magnet mengandung logam disebut magnet. Mengandung logam ya, bangsa Cina sudah menggunakan tunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira tahun 1200. Wah, ini penting banget zaman dulu berarti. Sekarang juga masih. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, magnet didefinisikan sebagai benda yang dapat menarik benda lain. Apa? Benda yang dapat menarik benda lain. Kutub magnet dibagi menjadi dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet ini, kutub utara, kutub magnetnya yang menghadap ke utara ketika magnet berada dalam keadaan bebas. Ya, kutub selatan yaitu kutub yang menghadap ke arah selatan ketika magnet dapat bergerak bebas. Jadi ya kayak kompas guys, kita bisa lihat utara selatan bumi di mana? Pakai ini. Selanjutnya nih, nah kita lihat nih, kutub yang tidak senama tarik menarik yang di sini north atau utara, yang ini biru ini selatan. Kalau tidak senama, ini utara ini selatan, berbeda gitu, mereka malah tarik menarik. Ya kan? Kalau kutubnya senama, contohnya utara sama utara, dia tolak menolak. Ngejauhin. Jadi deketin sama dia menjauh. Ya kan? Kayak siapa tuh dideketin menjauh? Cici. Nah, kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Nih, utara selatan deketin, si selatan akan kayak ketarik ke utara gitu loh. Jadi yang tidak senama tarik menarik sama kayak yang tadi dijelaskan. Yang sejenis, yang senama malah mereka saling tolak menolak. Ini utara deketin ke sini, utaranya ngejauh sono malah. Gitu ya. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar di kutub-kutubnya tuh yang paling besar. Jadi kita bisa lihat nih, ya kan, banyak serabut-serabut besi. Nah, ini biji-biji besi nempel. Paling banyak di kutub utara atau selatan. Gitu ya. Kita lanjut. Bahan magnetik berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, contoh besi, baja, nikel, dan lain-lain.
Benda non magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kertas, plastik, emas, dan lain-lain. Ya. Lanjut. Berdasarkan gaya tariknya, tadi kan udah dibagi menjadi dua, gaya apa? Benda magnetik dan benda non magnetik. Ini kalau yang gaya tarik terhadap magnet dibagi menjadi 3, ya kan? Oke, jadi yang ini dapat ditarik tapi dibagi menjadi 3 lagi. Yang bersifat magnetik tapi dibagi menjadi 3, yaitu pertama ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Dia kuat kalau ditarik magnet tuh kenceng. Besi, baja, nikel, kobalt. Benda yang kedua paramagnetik, benda yang ditarik dengan benda lemah oleh magnet. Dia lemah banget gitu loh gaya tariknya, ya kan? Aluminium, platina. Benda yang ketiga benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya emas, seng, garam dapur. Cara menggosoknya gimana? Cara membuat magnet ada 3, yaitu menggosok. Kita lihat lagi ya, menggosok menggunakan arus listrik dengan induksi. Kita coba satu-satu ya. Menggosok, dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang teratur pada besi baja, maka besi baja akan bersifat magnetik. Kutub magnet yang dihasilkan oleh ujung bahan yang berlawanan dengan kutub magnet yang digosokkan. Nah, gosoknya searah. Nih ya, contoh lihat saya nih. Set. Nah. Contoh nih besi, ya. Besi belum mengandung magnet. Gitu ya. Ini si magnet nih, ya. Contohnya, misalkan di bagian sini utara, ya, yang sebelah sini utara, yang bawah sini selatan. Kita gosoknya secara searah. Kan saya mulai dari sini. Set. Gitu ya, kelihatan nggak? Gitu ya. Nih. Karena ini utara, yang pertama kali ketempel di utara. Nah, yang terakhir ini dia menjadi selatan. Searah terus. Ini utara, sebelah sini utara, sebelah sini selatan. Gitu ya. Sini utara, sini selatan, karena saya mau pakai ini ya, pakai yang sebelah sini yang pakai kutub utara yang untuk digosokkan. Ya, sini utara, sini selatan. Jadi terakhirnya jadi utara nempel ke selatan. Ya, ini utara, ini selatan. Kalau saya pakai yang selatan sama juga. Gini kan? Yang di sini selatan, sini utara. Karena apa? Yang nempel terakhir dia ini selatan, ini utaranya. Ini selatan, ini utaranya. Oke, gosok searah terus. Itu. Kita lanjut. Cara yang kedua selain digosok, ya tadi ya pokoknya kutub magnet yang dihasilkan ujung bahan selalu berlawanan. Kayak yang terakhir tadi, kalau nempelnya utara, yang kena tempel terakhir itu si selatan, dan juga berlaku kebalikannya. Kita lihat yang kedua dengan menggunakan arus listrik. Ini biasanya kalau kita lihat di kita lihat pelabuhan-pelabuhan, gimana caranya peti kemas segede gaban itu, yang tahu ya peti kemas yang buat ngangkut barang-barang ke mana? Barang-barang ke kapal untuk dibawa ke luar negeri, ke luar mana itu, dia dikasih magnet, dialirin listrik, dia nempel, masuk ke kapal, taruh gebrak, nggak dilempar, taruh pelan-pelan, habis itu alus listriknya dimatiin, alus listrik dimatiin, jadinya bisa terlepas, nggak bisa magnet, bisa ngangkut yang lain. Kayak gitu ya cara kerjanya ya. Jadi kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber listrik, kemudian didekatkan dengan benda magnetik. Ketika dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka benda magnetik akan menempel pada kumparan. Ini ada kumparan, ditempelin arus listrik, ya kan? Jadi dia mengandung magnet. Jadi penyebit kertas ini bisa tertarik ke atas, karena penyebit kertas ini masuk besi ya. Nah, sedang bila arus listrik diputus, maka benda magnetik tersebut akan lepas. Sama kayak cara kerja peti kemas tadi. Dia alur listrik, bisa nempel peti kemasnya, taruh kapal, putus hubungannya listriknya, jadi tidak bermuatan magnet lagi.
Ya, yang ketiga dengan cara induksi. Bila besi dan baja didekatkan tidak menyentuh nih, lihat nih, perhatiin. Ini baja sudah magnet, sudah menjadi magnet, kutub utara, kutub selatan, tidak menyentuh, didekatkan saja. Induksi itu didekatkan, maka besi baja yang menempel jadi magnet disebut dengan cara induksi. Nih, lihat no. Utara selatan. Ini jadi yang sebelah sini besinya tadi jadi bersifat lawannya dia, utara. Ini selatan. Gitu ya. Si paku bisa nempel. Nah, setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifatnya. Dan kalau baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Nah, di sini kalau ini besi, ya sifatnya sementara, sifat magnetnya. Dijauhin magnetnya, sifatnya hilang. Sifat magnetnya hilang. Kalau si baja, nih baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Baja lebih agak lama, walaupun tadi magnetnya tetapnya dijauhkan, si baja masih bisa menyimpan. Gitu ya, menyimpan magnet, menyimpan sifat magnet. Nah, tadi cara menghasilkan sifat magnet. Sekarang bagaimana cara menghilangkannya? Ya kan, yang pertama menghilangkan dengan cara pemanasin. Manasin bukan dikompor-komporin, ceng-cengin, bukan, tapi dibakar contohnya. Ya, yang ini tadi misalkan nih bisa hilang apa? Bisa dibakar. Hilang sifat magnetnya. Bisa. Pemukulan, digetok-getok. Nah, hilang juga. Menggosokkan bolak-balik, yang tadi kan gosokkan searah, ini diwasek-esek bolak-balik. Jadi arah medan magnet jadi berantakan, jadi tidak lagi bersifat magnet. Penyimpanan yang salah, ya ditaruh di tempat yang lain. Keempat cara tersebut mengakibatkan susunan magnet elementer pada magnet akan rusak sehingga sifat magnet pun akan hilang. Oke, kita lihat adakah videonya? Oh, tidak ada. Nah, karena ini PowerPoint. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis magnet alam dan buatan. Magnet alam dari proses alami, buatan kebutuhan manusia. Kayak tadi bisa jadi dengan cara digosokkan, cara aliri arus listrik, yang ketiga didekatkan atau diinduksi. Oke, ditinjau dari sifat magnetnya, magnet dibagi menjadi dua macam, magnet sementara dan magnet tetap. Magnet sementara adalah magnet sifat magnetnya mudah hilang. Magnet sementara disebut magnet remanen atau magnet temporer. Ini contohnya kalau pakai elektromagnet tadi dengan cara dialiri listrik. Kalau tidak ada arus listriknya ya hilang sifat magnetnya. Magnet tetap adalah magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Magnet tetap juga disebut magnet permanen. Magnet yang terbuat dari baja, biasanya yang baja tadi dengan cara diinduksi dia lebih lama sifatnya, lebih tahan lama. Ini contoh-contoh dari magnet batang, magnet jarum ini biasanya buat di kompas, magnet ladam kayak tapal kuda, magnet silinder. Oke, ntar kita lanjut ke teori kemagnetan bumi. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, belajar baik. Sampai jumpa, bertemu lagi dengan Sir Pram yang gak siap. Papau.